lupa anginnya dapat musik. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing, juga jemaat yang ada di gereja. Mari beribadah. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat atau jauh. 1 Juli 2021 kita bersyukur hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB. Hari ini Juli 2021. Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Hanya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayan firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Julius Erik Tanabora. Ungkapan situasi. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti. Dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia, termasuk Indonesia yang tengah diguncang wabah corona, dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan, sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristiani kita. Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 298 ayat 1, dan setelah prosesi Alkitab ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik.
nama Yesus disebut. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami khawatir seluruh hidup hari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Nas membimbing dalam ibadah hari ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Terimalah salam rasuli, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi kenyang. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anakmu teguh. Doa hari ini, mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Allah sumber segala karunia, Engkaulah kekuatan, sumber pengharapan dan kasih bagi kami. Engkaulah yang senantiasa memberkati hari-hari kehidupan kami. Allah sumber segala hikmat, seringkali kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Kami abai terhadap firman-Mu yang menegur jalan-jalan hidup kami yang tidak seturut kehendak-Mu. Kami pun lalai mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kami. Kami juga tidak mengandalkan hikmat-Mu dalam pelayanan, sehingga mengabaikan keutuhan persekutuan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami mohon baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, agar kami selalu mendengar dan mengikuti hikmat yang daripada-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Yesus Kristus senantiasa menjadi sumber teladan kami, sehingga melalui karya hidup yang benar, kami menjadi saksi Kristus yang mewartakan kasih, keadilan, dan damai sejahtera bagi sesama. Di dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Inilah doa kami, terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Kiranya Allah bangkitkan kembali kepada kita kekirangan karena selamat yang daripadanya,
dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Allah sumber damai kekal, beri damai bagi bangsa-bangsa, seluruh umat berseru, amin, amin. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita masuk di dalam pemberitaan firman dan juga pelayanan sakramen. Namun sebelumnya, mari kita naikkan doa permohonan kita untuk bimbingan dari Roh. Kami bersyukur di hari ini bersama dengan cinta kasih Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi semesta alam. Segala pujian dan rasa syukur kami nantiasa panjatkan, karena keselamatan berasal dari Tuhan, telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya biarlah firman Tuhan melandasi sakramen ini dan juga membuka pikiran kami, bahkan meneguhkan hati kami untuk selalu berjalan bersama dengan kuasa Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persekutuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 yang mengatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan ada di ruangan ini. Hari ini kita merayakan 2 atau 3 perayaan sekaligus yang ada di dalam gereja kita, yaitu GPIB, yaitu syukur hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan ke-19 tahun Yayasan Kesehatan. Bersamaan dengan itu kita melaksanakan perjamuan tengah tahun pada bulan Juli ini. Nah, sehingga mau menunjukkan sebuah situasi yang begitu penting dalam gereja kita, yaitu gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang telah berjuang di dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Nah, dengan demikian kita diberitahu sesuatu yang sangat penting, bahwa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tidak hanya berbicara tentang ibadah dan tidak hanya berbicara tentang bagaimana masuk surga, tapi gereja kita juga berbicara tentang kehidupan yang nyata di dunia ini, karena kita masih ada di dunia, yaitu bagaimana berpartisipasi meningkatkan kualitas hidup melalui dunia pendidikan dan juga berpartisipasi di dalam penyembuhan melalui yayasan kesehatan. Nah, dengan demikian pembacaan yang diambil sebagai dasar, yaitu garam dunia dan terang dunia, itu mau digambarkan dari eksistensi atau sepak terjang 2 unit kerja, 2 yayasan yang ada di dalam gereja GPIB. Oleh karena itu, bukan bermaksud untuk menonjolkan diri atau bersombong atau tinggi hati atau istilah apalah yang dipakai itu, tetapi memang perlu untuk diangkat ke permukaan bahwa kita punya yayasan yang perlu atau yang sudah berjuang sedemikian rupa dan masih harus perlu dukungan dari seluruh warga gereja GPIB. Nah, dengan demikian prinsipnya adalah dari kita, ya, oleh kita, dan untuk kita. Nah, itu prinsipnya dalam ber-GPIB. Dari berbagai macam persembahan yang dikirimkan akan menopang yayasan pendidikan dan menopang yayasan kesehatan. Jadi itu hal yang perlu diketahui oleh seluruh warga gereja GPIB, khususnya jemaat di Cornelius Lido ini. Sehingga cara pandang kita terhadap gereja ini semakin luas dan semakin kaya, tidak sempit dan sangat dangkal. Jadi kita bisa mengambil bagian dalam hal apa, ternyata di dalam gereja ada tempatnya. Ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh mencari tempat untuk bereksistensi, tapi di dalam gereja kita juga ada. Nah, pembacaan yang tadi dibacakan, perikop garam dunia dan terang dunia itu merupakan kelanjutan dari perikop ucapan bahagia pada ayat 1 sampai 12. Jadi sekalipun dalam pandangan-pandangan manusia
hidup ini begitu susah, tapi ternyata dalam pandangan Tuhan itu merupakan kebahagiaan. Jadi misalnya saya bacakan ayat 3 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang akan mendengar sekilas kata miskinnya. Siapa yang mau miskin? Nah, kemudian berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, jadi sebuah pengajaran yang disampaikan sebagai bentuk bagaimana manusia harus berpikir tentang dirinya dan juga berpikir tentang sesamanya yang ada di sekitarnya. Jadi setelah ucapan-ucapan bahagia itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membongkar kebekuan pikiran manusia, barulah masuk ke dalam perikop ini, bahwa ternyata kita punya misi yang begitu besar yang diberikan oleh Tuhan, yaitu menjadi garam dunia. Kemudian menjadi terang dunia. Ini bukan main-main ini ya. Yang pertama, garam itu punya fungsi yang memberdayakan. Jadi kalau pergi ke rumah jompo itu paling mudah melihatnya. Jadi kalau makanannya kurang garam, maka itu kakek dan nenek itu akan semakin loyo aja. Tapi kalau makanannya itu diberikan garam yang cukup, maka dia akan segar. Jadi saya 6 bulan tinggal bersama dengan orang jompo di Panti Werda, anak dulu di Bogor. Jadi diajarin sama juru masaknya. Apalagi kalau sudah banyak tingkahnya yang nakal-nakal, kata juru masaknya dikurangin aja garamnya, nanti dia loyo sendiri. Itu kejadiannya di Panti Werda. Jadi rupanya ternyata dalam diri manusia ini garam itu punya pengaruh yang besar. Dia harus pas dan berfungsi untuk memberdayakan. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah agak loyo-loyo begitu, coba tambah garam sedikit. Jangan terlalu banyak makan manis, nanti diabetes. Nah, jadi fungsi untuk memberdayakan. Jadi kalau sudah menjadi tawar, ya nggak bisa lagi dipakai. Karena kita ini agennya yang memberikan sebuah support, kekuatan ekstra gitu. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi ternyata kita ini harus menjadi orang-orang yang mengembangkan dunia untuk lebih maju. Jadi bukan sekedar brojol lahir di dunia ini nggak ngerti apa-apa. Jadi orang Kristen itu ditugaskan untuk menjadi garam dunia dalam pengertian tugas kita adalah bagaimana mentransformasikan dunia ini menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Nah, kemudian menjadi terang. Nah, ini lebih sulit lagi. Ya. Jadi kita harus mengalahkan kegelapan, baru bisa menjadi terang dunia. Kalau enggak bisa mengalahkan kegelapan dunia, ya enggak bisa jadi terang. Ya, kita bisa lihat dalam kisah penciptaan, ya. Tuhan Allah mengatakan, Wayomer Elohim Yehior wa Yehior, itu kata orang Ibrani. Maka Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi terangnya itu mengalahkan yang gelap itu. Robu wabohu, kegelapan semesta alam. Nah, kalau kita mendapatkan tugas menjadi terang dunia,
berarti kita bertugas mengalahkan kegelapan dunia. Nah, itu kan tidak mudah. Karena banyak orang yang justru senang di dalam gelap-gelapannya dunia kan gitu. Cari yang remang-remang kan enak. Biar apa-apa nggak kelihatan. Jadi bersahabat dengan kegelapan dunia. Padahal harus menjadi lawan yang menaklukkan kegelapan dunia itu. Nah, dengan demikian maka diperlukan sebuah komitmen dan juga motivasi yang kuat. Boleh sih bertanya, mampukah saya, apakah saya layak menjadi garam dan terang. Kalau kita bisa menawar, pasti manusia mau menawar tugasnya dari Tuhan. Tapi masalahnya kita tidak punya pilihan untuk menawar. Laksanakan saja jadi garam dan terang dunia. Masalah nanti bagaimana yang punya dunia ini yang akan menolong kita. Nah, jadi kita tidak bisa bersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Itu namanya manusianya bersembunyi dari persoalan dunia ini. Jadi orang Kristen ini, pengikut Kristus tidak boleh sembunyi. Berdiri di depan sebagai terang yang mengalahkan kegelapan. Jangan berlindung di bawah meja. Manusia-manusia penakut dan pengecut. Cahaya kita harus terang benderang ya. Di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, itu perumpamannya. Jangan kamu sembunyi, kamu harus nongolin mukamu gitu. Ya. Jadi warga gereja itu nggak bisa sembunyi, nongol supaya orang lihat, oh dia orang gereja gitu. Oh dia orang Kristen. Kan kalau nggak ada kegiatan atau aktivitasnya, identitas kekristenan kita adanya di mana? Cuman ada di dalam dompet, di dalam KTP itu, oh dia Kristen. Gak ada yang tahu, kan? Karena disimpan dalam dompet. Ya. Tapi kalau kita kemudian menunjukkan aktivitas sebagai orang Kristen, ya, aktivitas sebagai warga gereja, kan orang kenal. Oh iya, dia orang Kristen. Kadang-kadang juga bukan Kristen, bilangnya Kristen, biar kental gitu. Ya. Makanya baik dan buruk perilaku kita, orang akan bilang, oh ternyata begitu orang Kristen. Nah, ya jadi hati-hati. Kemudian demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi perbuatan itu yang mau dilihat. Bukan keterangan administratif dalam KTP. Jadi garam dan terang adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi secara langsung, berpartisipasi secara nyata, bukan dalam hayalan. Bapak Ibu, kita semua ini kadang-kadang menghayal, kita ini orang baik-baik semua. Imajinasinya bagus. Nah, tetapi ketika mau eksekusi, hanya sedikit ya. Karena yang lain hanya tenggelam dalam hayalannya. Saya nggak usah ikut ibadah, saya nggak usah ikut gereja, yang penting saya nggak berbuat jahat. Saya sudah jadi orang baik. Itulah hayalannya itu. Jadi pelita itu sebagai terang jangan ditaruh di bawah meja itu sembunyi. Itu maksud perumpamannya. Kita harus keluar dan menunjukkan terangnya itu benar-benar jadi terang bagi dunia sekitar. Nah, itu yang coba dilakukan oleh Gereja Protestan Indonesia bagian Barat selama bertahun-tahun lewat yayasan pendidikan. Sudah banyak orang-orang berhasil di Indonesia ini yang berasal dari sekolah-sekolah GPIB. Bahkan waktu saya vikaris di Tanjung Pinang, GPIB Betel itu,
satu kali didatangi oleh satu keluarga dari Singapura, orang-orang Tionghoa. Ngapain mereka datang? Mereka mau lihat sekolahan mereka dulu. Wah, jadi saya dan orang-orang di kantor gereja itu jadi terharu kan. Rupanya ada lulusan dari sekolah yang sudah rewat-rewat ini, orang Singapura. Hebat juga ternyata. Kan? Jadi selalu sampaikan begitu. Jelek-jelek begini, sekolah GPIB menghasilkan manusia-manusia juga. Orang-orang yang berprestasi. Nah, apalagi kalau yayasan pendidikannya berkembang lebih hebat lagi. Ya. Bisa sejajar dengan sekolah-sekolah ternama di Indonesia. Nah, itu harapannya. Maka tergantung dari warga GPIB di seluruh Indonesia. Apakah harapan itu akan menjadi kenyataan atau tinggal harapan dalam sebuah hayalan mimpi yang indah. Nah, begitu pula dengan yayasan kesehatan yang ingin berpartisipasi mengambil bagian dalam rangka mendukung semua program gereja dan juga pemerintah. Jadi vaksinasi yang dilaksanakan di Majelis Sinode untuk sekian ribu orang itu dilaksanakan oleh Yayasan Kesehatan dengan dana yang kalau tidak salah saya dengar itu ada sekian miliar lah. Panggilin saja, enggak semua juga warga GPIB, orang-orang sekitar, warga dari mana. Pokoknya tidak mengenal siapa sukunya atau gerejanya, semua panggilin. Nah, tahu dari mana saya? Karena saya 2 kali vaksin di Majelis Sinode, jadi ngeliatin orangnya. Kayaknya banyak yang saya nggak kenal, daripada yang kenal. Nah, itu salah satu bukti atau eksistensi Yayasan Kesehatan dari GPIB untuk menangani pandemi COVID bersama dengan warga GPIB dan masyarakat sekitar. Jadi bersama dengan Departemen Pelkes, Yayasan Kesehatan juga mengambil bagian untuk ikut serta mensehatkan bangsa Indonesia. Nah, itu kan tugas yang mulia. Oleh karena itu perlu didukung oleh segenap jemaat-jemaat GPIB yang ada 350 lebih jemaat dewasa. Kenapa begitu? Karena dari persembahan jemaatlah maka mereka itu ada. Sponsor-sponsor dari luar itu hanya mendukung. Nah, contohnya misalnya saya sama dengan 15 pendeta yang kuliah di Jogja itu. Beasiswanya dari mana? Dari persembahan jemaat tuh. Minggu kelima atau sebulan sekali ya Pak, kirim ke sinode. Nah, sekolahin 15 orang itu proposalnya itu 1 miliar. Kan nggak pernah dibayangkan. Tapi kalau semuanya berpartisipasi, ya, seluruh warga GPIB ini kita bisa melakukan hal yang besar. Dikumpulin aja persembahannya warga GPIB ini apa yang tidak bisa dibuat, bisa. Tinggal yang ngatur aja yang benar apa enggak kan. Nah, itu yang terjadi di dalam diri gereja kita. Jadi GPIB ini bukan hanya sekedar bisa, tapi punya kemampuan yang diberikan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Ya sama saja, karena kita diberikan talenta oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia yang berguna bagi dunia ini. Bukan hanya berguna bagi keluarga, rumah tangga, atau bagi Indonesia, tapi bagi seluruh semesta alam ini. Nah, semuanya itu akan menjadi lengkap dan sempurna ketika kita mendapat curahan kuasa dari Tuhan. Jadi hari ini Yapendik dan Yankes berupaya untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan agar tetap eksis di GPIB dan oleh karena itu perayaannya dilamakan atau dilangsungkan dalam sebuah sakramen perjamuan kudus.
dengan sebuah harapan bahwa kuasa Kristus sebagai juru selamat dunia akan terus memampukan warga jemaat GPIB di seluruh Indonesia untuk menjadi penopang bagi yayasan-yayasan baik itu pendidikan dan kesehatan, ada lagi yayasan diakonia, banyaklah pokoknya. Ya, jadi gereja kita ini juga masih berpikir tentang dunia ini, ya, dan tidak akan pernah mengatakan kepada seluruh warganya, jualah dan naiklah ke gunung, kamu akan ke sorga. Enggak, GPIB enggak pernah akan bilang begitu. Baik, tapi dia akan bilang pakailah hartamu untuk menjadi berkat bagi sesama selagi masih hidup di dunia ini. Nah, itulah yang penting bagi kita, dan dengan semangat itu maka kita akan menerima sakramen perjamuan kudus ini yang akan memberdayakan kita menjadi garam dan terang bagi keluarga, bagi rumah tangga, bagi tetangga di sekitar, dan khususnya bagi gereja ini yang menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Nah, selamat hari Minggu, selamat persiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen. Mari kita membaca penetapan sakramen perjamuan dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Nah, itulah penetapan sakramen perjamuan kudus dari Injil Matius. Nah, berikutnya adalah penjelasan singkat untuk sakramen perjamuan ini. Sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang tubuh telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Dan melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini, sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian penjelasan singkatnya, dan mari kita naikkan doa syukur agung ini dan diperhatikan dalam liturginya ada litani yang berbalasan dengan jemaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu
Sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami boleh beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang jemaat mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya ke Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi, kita bakti 94, mari mengikuti perjamuan sambil kita mempersiapkan diri. Mari mengikuti perjamuan. Guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut.
makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau kuatannya. Sekalian, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengan demikian kita telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa kita, doa syafaat yang tidak diakhiri dengan doa Bapa kami lagi, karena tadi sudah kita laksanakan. Mari bersama-sama mengheningkan diri, dapat kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, dengan penuh rasa syukur kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus.
dan dengan penuh kerendahan hati, kami membawa diri kami sebagai umat yang berdosa, yang senantiasa memerlukan juru selamat dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami, biarlah kami boleh diterangi oleh kuasa Roh Tuhan, dan kami membuka diri kami untuk Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang dalam syafaat-syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi kehidupan diri kami dan juga sesama kami. Kami ingin berdoa bahkan untuk kehidupan semesta alam ini dan berbagai macam hal kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin gereja. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, untuk Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Biarlah mereka semua diberikan perlindungan oleh Tuhan agar dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk lingkungan yang ada di sekitar kami, yang berdoa untuk pimpinan SPN Lido, SPN Polda Metro Jaya yang ada di Lido, dan juga para siswa bersama dengan para pembina yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Biarlah mereka dijauhkan dari paparan virus COVID-19 ini dan dapat menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya hingga selesai. Kami berdoa untuk pimpinan gereja kami, Majelis Sinode GPIB, bersama dengan Departemen, Dewan, Yayasan, dan juga 25 MUPEL yang ada di GPIB. Kiranya kami semua dapat saling bahu-membahu untuk menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Kami teringat akan rencana persidangan Sinode ke-12 di Surabaya pada bulan Oktober yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong meredakan pandemi COVID ini dan menolong panitia pelaksana untuk tetap teguh menjalankan setiap tugas dan fungsi masing-masing. Kami juga berdoa bagi kehidupan sesama kami manusia, baik mereka sebagai saudara seiman maupun mereka yang tidak seiman dengan kami, mereka yang menjadi korban bencana alam dan kekerasan terorisme di berbagai wilayah Indonesia, secara khusus yang ada di tanah Papua. Berikan perlindungan pada kuasa Tuhan dan berikan pertolongan bagi setiap korban bencana alam dan mampukan gereja kami untuk mengambil bagian sebagai pelaksana misi mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Kami berdoa untuk GPIB Cornelius Lido yang boleh ada sampai dengan saat ini. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat, baik yang tua maupun yang muda. Kami berdoa bagi setiap pengurus pelayanan kategorial. Kami berdoa bagi majelis jemaat, penatua dan diaken yang telah mengabdikan diri selama ini bagi keberadaan GPIB Cornelius. Berikan kami hikmat dan teguhkanlah hati kami semua agar apapun yang menjadi godaan bahkan pencobaan boleh kami atasi dengan pertolongan Tuhan. Juga kami teringat saudara-saudara kami dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan keluarga. Kami mau berdoa bagi para janda, para duda, yatim piatu, dan juga para lansia. Kiranya Roh Tuhan menyertai mereka semua untuk memberikan kekuatan di saat hati mereka mengalami keterpurukan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa dalam
pergumulan-pergumulan keluarga yang senantiasa datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan ini. Di setiap warga Jemaat Cornelius Lido yang sedang bergumul untuk kehidupan rumah tangganya, kiranya Roh Tuhan turun atas diri mereka dan memberikan jawaban-jawaban yang baik untuk kehidupan yang mereka jalani. Berbagai macam kebutuhan hidup, kiranya Tuhan juga menolong, khususnya juga Tuhan menolong dan melindungi mereka dari segala macam ancaman virus-virus penyakit. Juga bagi yang bergumul dalam mencari pekerjaan, kiranya Roh Tuhan menolong mereka semua. Juga yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup yang ideal, kiranya Tuhan menolong mereka, menjauhkan mereka dari segala godaan dunia ini, dan memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran, agar mereka boleh dapat memahami mana yang terbaik untuk menjadi pasangan kehidupan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang sedang dalam proses belajar, sedang studi di berbagai jenjang pendidikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati bersama dengan orang tua dan para guru, juga para dosen mereka. Hari ini kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang bergumul dalam berbagai macam kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Oma Luisa Maria Herklot. Kami berdoa untuk saudara Michael Andreas Herklot. Kami berdoa untuk Ibu Maria Francina Kalahatu Patisina. Juga kami berdoa bagi Bapak Rodion Takoy. Kami berdoa untuk seluruh keluarga Erwin Limbong. Dan juga kami berdoa bagi Saudari Dea, ponakan dari Ibu Sitorus, yang masing-masing bergumul di dalam berbagai macam kondisi kesehatan. Tuhan, Engkau yang mengetahui dan berkuasa atas segala macam penyakit yang ada, maka biarlah Roh Tuhan memulihkan kondisi mereka, agar dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, berbagai macam kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini, kiranya Tuhan menolong kami semua. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, sama yang berada di ruangan ini dan di rumah masing-masing, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan kepada Allah. Sebelum kita menyerahkan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1, dilanjutkan ayat yang kedua setelah persembahan disampaikan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran
Mari bangkit berdiri, doa untuk persembahan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik. Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putramu Yesus yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan berbagai berkat yang berasal dari-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami, makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam namanya. Allah Maha Kasih, bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kami akan membacakan warta jemaat. Beberapa warta jemaat yang penting yang harus kami sampaikan. Namun telah disediakan teksnya dan dapat dilihat di monitor Bapak Ibu. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan, silakan menghubungi majelis jemaat. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama kami mengucapkan selamat beribadah. Berikutnya jadwal kegiatan sepekan dari tanggal 4 sampai 10 Juli 2021. Minggu 4 Juli 2021, jam 17, kelas katekisasi melalui video maupun YouTube. Rabu 7 Juli 2021, pukul 17, ibadah keluarga melalui Zoom. Akan dilayani Bapak Pendeta Erik Tanabora. Kamis 8 Juli 2021, pukul 17, ibadah Pelkat PKP melalui Zoom. Akan dilayani Bapak Pendeta Erik Tanabora. Jumat 9 Juli 2021, pukul 18, sermon presbiter. Dimohon kehadiran seluruh presbiter dan pemusik serta pemandu lagu. Yang berikutnya kunjungan jemaat. Kunjungan jemaat sementara ini ditunda sampai masa PPKM darurat selesai. Yang berikutnya mengenai pembangunan ekonomi gereja. Saldo bank sebesar 16.556.434. Saldo kas sebesar 21.314.188 rupiah. Saldo dana duka sebesar 24.765.000. Warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 4 Juli sampai dengan 10 Juli 2021. Yang pertama, Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora, 5 Juli. Yang kedua, Ronald Simajuntak, 5 Juli. Ketiga, Jeremia Julius Raka, 5 Juli. Yang keempat,
Saudara Deskara Sony Salombanua 6 Juli. Yang kelima Bapak Holan Parulian Saragi Sidabutar 7 Juli. Yang keenam Ibu Yulia Veronica Pariah Samelan 8 Juli. Yang ketujuh Yona Oscardo Yulio 9 Juli. Yang ke-10 Bapak dan Ibu Lean Munuk Sobleli 5 Juli ulang tahun perkawinan. Bapak Ibu Yeskiel Tamelan 8 Juli ulang tahun perkawinan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai mas putih rambutku aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, mohon menghubungi majelis apabila tanggal lahir terlewat dalam warta kelahiran sebagai koreksi. Terima kasih. Yang berikutnya, retret Gerakan Pemuda dan Peralihan Sidi Baru. Retret Gerakan Pemuda dan Peralihan Sidi Baru akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Juli 2021 di Villa Ebi Cigombong. Mohon perhatian dari Sidi Baru dan Gerakan Pemuda. Yang berikutnya, pengurus Gerakan Pemuda mengundang panitia pelaksana retret Gerakan Pemuda dan Peralihan Sidi Baru untuk rapat koordinasi setelah ibadah hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 10 WIB di SMK Nuansa. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Bapak Ibu sekalian, kita masih tetap akan mengkonfirmasikan kembali tentang keberadaan peribadahan yang akan dilaksanakan. Jadi sudah dimulai lagi di tanggal 8 Pelkat PKP. Lalu dimohon Ketua PKB, Ketua PKLU, Ketua Gerakan Pemuda, dan Ketua Persekutuan Teruna untuk merancangkan ibadah-ibadah rutinnya. Karena dalam kondisi begini ini selain beribadah sama Tuhan tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, jadi pandemi ini jangan dianggap liburan panjang. Ya, pesta telah usai. Saatnya untuk kembali menata kehidupan spiritual kita semua. Jadi mulailah berpikir dan mengambil keputusan lebih cepat, lebih baik memulai kembali ibadah-ibadah Pelkat sebagai sarana pembinaan iman bagi warga kategorial gereja. Gitu. Saya memberikan motivasi pada semuanya agar dapat melihat pentingnya beribadah secara rutin dibandingkan hanya berpikir tentang momen-momen yang sesaat, kegiatan-kegiatan ekstra. Jadi kehidupan spiritual yang rutin itu akan membuat kita memiliki rasa syukur yang rutin, yang teratur, bersyukur, dan hari Rabu kemarin sudah disampaikan orang yang bersyukur secara rutin menurut Robert Emon itu akan bahagia dan sehat 25% lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan pada ingat ibadah hari Rabu. Makanya datang dong. Jadi saya sekalian jadi sales saja lah dari mimbar ini untuk mempromosikan ibadah-ibadah ya kepada Bapak Ibu. Jangan pura-pura sibuk lah gitu ya. Jangan merasa sibuk sehingga
seolah-olah kok nggak ada waktu. Mungkin di luar sana streamingnya lebih bagus Bapak Ibu ya, lebih suasananya hidup ya. Tapi mereka bisa begitu karena mereka sudah mampu, sudah punya kekuatan finansial yang baik, kas gerejanya sudah mapan, jadi bisa bikin segala sesuatu dengan teknologi yang mumpuni. Kalau mau Cornelius seperti itu, maka tonton terus channel Corneliusnya, beribadah terus di channel YouTube Cornelius, ya jangan ngelantur ke sana sini, bangun rumah kita sendiri, karena dengan begitu persembahan syukur persepuluhan akan masuk, dan itulah yang menjadi dasar pengembangan ibadah online dan sarana multimedia di Cornelius. Ya, jadi jelek-jelek walaupun sering ngadat, ya tetap jangan lupa Cornelius Lido jauh lebih baik dari yang lainnya. Ya, pakai aja lagunya orang Timur itu, baik tidak baik orang Timur pasti lebih baik. Ya, ngadat nggak ngadat, YouTube Cornelius pasti lebih baik. Nah kan begitu, karena merupakan diri kita sendiri, rumah kita. Ya, kalau bukan Anda dan saya yang mengembangkan Cornelius Lido ini, lalu siapa lagi? Ya, jangan minta orang lain atau jangan serahkan. Kiranya kehendak Tuhanlah terjadi. Itu manusia-manusia pemalas. Ya, jangan bertopeng dengan beriman. Ya, kerja, berdoa dan bekerja. Itu ora et labora. Jangan dibalik. Ya, kalau dibalik jadi gimana? Labora et, ya ora-ora lah kan begitu. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita mengakhiri ibadah kita. Marilah berdiri. Sebagai amanat pengutusan, perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan, dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita bernyanyi, kita harus membawa berita. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, kita telah selesai. Silakan dinyalakan mikrofonnya supaya Bapak Ibu yang di Zoom bisa saling menyapa dan memberi ucapan selamat hari Minggu kepada yang lainnya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu. Ya kita nggak mungkin tampil di sini, tapi di yang lain mah kita tampil.